Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Yeremia, di mana Yeremia ada dalam satu kondisi, dia sedang terkurung, artinya dalam satu kondisi yang berat, satu kondisi yang sulit, satu kondisi yang mungkin sulit untuk dipahami. Sebagai gambaran saudara, bahwa dalam kehidupan kita juga seringkali ada kondisi-kondisi yang kita tidak mengerti, kondisi-kondisi yang tidak kita pahami. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya saudara. Tetapi kemudian datanglah firman Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan yang membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Di ayat 2 ini, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, dan firman Tuhan itu menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan bahwa Dia yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Jadi dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Yeremia, maka datanglah firman Tuhan kepada dia. Artinya ada perhatian Tuhan, ada kepedulian Tuhan, ada rencana Tuhan yang dinyatakan kepada dia. Tetapi sebelum pesan-pesannya disampaikan, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang berbicara kepada Yeremia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan bumi,
yang membentuknya dan menegakkannya. Lalu kemudian setelah itu saudara, di ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kepada Yeremia ditegaskan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan di ayat 2 sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadikan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Dan kalau Yeremia berseru kepada dia, dia menjamin bahwa dia akan menjawab Yeremia. Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menegakkan bumi. Kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa saudara? Bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, semustahil apapun itu, bahwa Allah sanggup mengerjakan, Allah sanggup mengubahkan kalau Yeremia berseru kepada dia. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita terapkan, aplikasikan, renungkan dalam kehidupan kita adalah bahwa apapun kondisi saudara saat ini, Tuhan tidak mengabaikan saudara. Sama seperti Yeremia ketika dia mengalami satu kondisi, dia sedang terkurung, tetapi Tuhan mempedulikan, Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Hari ini saya juga menegaskan bahwa apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah peduli, Allah memperhatikan, dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saudara. Tuhan mau menyatakan kuasa kedahsyatannya dalam kehidupan saudara. Dan sama seperti kepada Yeremia, hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Artinya bahwa dia adalah yang berkuasa. Kalau bumi pun dia yang ciptakan, apa yang mustahil bagi dia? Apa yang terlalu sulit bagi dia? Apakah saudara mengalami masalah yang menurut saudara begitu mustahil saat ini? Adakah yang sulit bagi Tuhan kalau bumi pun dia yang ciptakan? Adakah terlalu sulit? Dia campur tangan atas masalah saudara? Allah menegaskan di ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Apapun masalah, apapun persoalannya, apapun problemnya, apapun kesulitannya, masalahnya kita berseru kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita berseru kepada dia, dengar, dia Allah yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Dan kalau kita berseru kepada dia, dia akan menjawab kita. Mungkin saat ini di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, ada masalah yang begitu sulit, ada masalah yang begitu besar. Hari ini Tuhan menyatakan diri kepada saudara, ini aku, Allahmu yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Bagianmu adalah berseru kepadaku, kata Tuhan. Dan kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Di mana dia Allah yang menjadikan bumi, tidak ada yang mustahil bagi dia, dan dialah yang akan menjawab saudara ketika saudara berseru kepada dia dalam masalah, persoalan, beban berat, problem dalam bisnis saudara, problem dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Apapun itu, berserulah kepada Tuhan, maka dia Allah yang berkuasa, yang tiada yang mustahil bagi dia, akan melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Mungkin saudara berkata bahwa saudara sudah berseru kepada dia, saudara sudah berdoa, bahkan sudah sekian lama saudara berdoa kepada dia. Tetap berseru saudara. Tetap berseru, akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan perkara besar. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga saudara, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi yang pertama, kalau kita hidup berseru kepada dia, maka dia akan menjawab kita. Dan yang kedua yang akan dia lakukan adalah akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi dia menegaskan bahwa dia akan menyatakan hal-hal yang besar, perkara besar. Dia akan menjawab kita dan dia akan menyatakan, mewujudkan, melakukan perkara besar.
Bahkan dikatakan akan menyatakan hal-hal yang tidak terpahami dan yang tidak kau ketahui. Artinya apa, saudara? Bahwa di saat itu ada hal yang Yeremia tidak paham, tidak mengerti akan kondisi yang dia alami, keadaan yang dia alami. Tetapi firman Tuhan berkata, terhadap apa yang tidak kau paham saat ini, kalau engkau berseru, aku akan menyatakan perkara besar, dan aku akan menyatakan apa yang tidak kau pahami dan tidak kau ketahui. Dan saat ini, saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara ada hal-hal yang saudara bingung, ada hal-hal yang saudara tidak mengerti. Tetapi dengar, Allah akan menyatakan perkara besar, dan apa yang saudara tidak mengerti hari ini, Allah akan menyatakannya kepada saudara kalau saudara hidup berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang saudara tidak pahami hari ini, Dia akan nyatakan. Bahkan perkara besar akan Dia kerjakan melalui apa yang saudara dan saya tidak pahami hari ini. Mungkin saudara tidak mengerti dan tidak paham dengan kondisi yang saudara alami. Kok bisa? Dengan masalah, persoalan yang saudara alami, kok bisa? Saya sebagai anak Tuhan, dan mungkin saudara adalah pelayan dan sebagainya. Kok saya sebagai pelayan Tuhan, kok bisa begini? Kok bisa terjadi begini? Tetapi dengar, kalau saudara tetap hidup berseru kepada Tuhan, apa yang saudara tidak pahami hari ini, Allah sanggup lakukan dan wujudkan itu dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam melayani Tuhan, saya melihat bahwa lebih dari apa yang kupikirkan. Artinya apa? Apa yang dulu tidak kupahami, hari ini Tuhan wujudkan. Hari ini Tuhan nyatakan di hadapanku, sehingga bagiku firman Tuhan ini iya dan amin. Bahwa ketika aku berseru kepada Dia, hal yang tidak kupahami, dulu aku belum paham, tapi hari ini Dia wujudkan. Bahkan terkadang, saudara, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon kepada Dia, Dia menjawab kita, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Jawaban itu tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita inginkan. Dan mungkin ketika kita terima jawaban itu, kita tidak mengerti, kok bisa aku minta A, Tuhan kasih B. Saya pernah mengalami itu, saudara. Saya meminta sesuatu kepada Tuhan dan saya mau jawaban dari Tuhan itu adalah yang begini, 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 dan begini. Tetapi kemudian Tuhan berikan, ini bicara tentang lokasi, Tuhan berikan lokasi yang pada waktu itu saya tidak menginginkannya. Dan aku tidak paham kenapa Tuhan berikan lokasi seperti ini. Tetapi pada akhirnya, saudara, seiring waktu berjalan, hari ini kalau aku merenungkan, kepalaku terus mengangguk. Oh, ternyata ini yang direncanakan oleh Tuhan. Ternyata ini yang Tuhan mau. Apa yang dulu aku tidak paham, hari ini Dia nyatakan. Demikian juga hari ini, saudara. Apa yang hari ini saudara tidak paham, ke depan saudara akan melihat perkara besar, dan saudara akan melihat Tuhan menyatakan kepada saudara, dan pada saat itu saudara akan mengangguk. Luar biasa Tuhan. Dan itu akan Tuhan kerjakan ketika kita hidup berseru kepada Dia, saudara. Jadi hari ini sama seperti kepada Yeremia, dalam situasi kondisi yang berat dalam kehidupan Yeremia, Tuhan datang, Tuhan menyatakan diri, dan Dia berkata, aku Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan menyatakan perkara besar dalam hidupmu, dan akan menyatakan apa yang tidak kau mengerti hari ini. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, Allah tidak mengabaikan saudara. Allah mau menyatakan diri kepada saudara, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mau saudara hidup berseru kepada Dia, dan kalau saudara hidup berseru kepada Dia, Dia akan jawab saudara, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, mari renungkan benar firman Tuhan ini, terapkan dalam hidup saudara. Hiduplah berseru kepada Tuhan di sepanjang kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, firman Tuhan ini menguatkan saudara, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka
mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara.
Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.